Selvi Ananda, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, menegaskan pentingnya mencegah pernikahan usia dini tidak hanya di Lombok tetapi juga di seluruh Indonesia. Selvi disampaikannya pada saat acara sosialisasi pencegahan pernikahan anak usia dini yang berlangsung di RSUD NTB pada hari Rabu 11 Juni 2025. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ini menekankan bahwa upaya pencegahan pernikahan anak usia dini memerlukan kerjasama semua pihak. Apakah pernikahan usia dini berdampak negatif? Apakah pernikahan anak usia dini berpotensi menimbulkan masalah hukum termasuk ancaman pidana bagi mereka yang terlibat, dan bagaimana pandangan Islam terkait masalah ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi pendidikan Dr. Fakih Sarip. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggis. Ya, baik Semoga Pak sehat Dokter. semuanya. Masya Allah, Ya, Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Dan lagi-lagi Pak Dokter, sejumlah pihak termasuk orang tua yang terlibat memfasilitasi pernikahan anak di Lombok dilaporkan ke polisi. Mereka diadukan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang mengatur ancaman pidana hingga 9 tahun penjara. Menurut Anda, Bung Sarif, bagaimana terhadap polemik ini, Bung? baik. Memang di Indonesia ini, teman sekalian, kasus pernikahan misalnya anak di Lombok Tengah kemarin, itu kan dilaporkan ke polisi. Ini menunjukkan benturan antara norma budaya lokal dan aturan hukum nasional. Ya, dari sisi hukum, Indonesia itu telah menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Itu tertuang di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka kalau itu tertuang di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka pernikahan di bawah umur dianggap pelanggaran. Sehingga ini bisa masuk ranah eksploitasi seksual terhadap anak. Nah, mereka beralasan langkah hukum itu bisa menjadi shock terapi. Namun bila tidak disertai dengan pendekatan kultural dan edukatif, ini malah bisa memicu resistensi dan krisis kepercayaan terhadap negara. Nah, bagaimana penyelesaian hukumnya? Maka harus diimbangi dengan pendekatan sosial budaya, seperti edukasi masyarakat desa mengenai hak anak, kemudian penyuluhan agama yang sehat, keterlibatan tokoh adat, ya, tokoh agama di dalam transformasi budaya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hukum adalah solusi untuk tradisi pernikahan anak? Nah, memang hukum itu penting untuk menegakkan batas, melindungi hak anak. Tapi hukum tidak bisa bekerja sendirian tadi. Maka dalam kasus pernikahan anak itu terdapat kompleksivitas, Mas. Faktor kemiskinan, ya, pendidikan rendah, ya, kemudian ketakutan terhadap pergaulan bebas dan zina, itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian budaya patriarki yang ada di adat-adat tertentu. Kemudian ketiadaan pengawasan orang tua, lemahnya kontrol sosial. Maka hukum tanpa reformasi sosial dan moral ini akan jadi alat represi, bukan solusi permanen. Nah, ada pertanyaan kritis. Di satu sisi dicegah nikah anak, tapi di sisi lain pornografi dan seks bebas marak. Sehingga pertanyaannya di mana dong arah kebijakan negara? Inilah sekarang terjadi kontradiksi terbesar kebijakan modern hari ini. Satu sisi menolak pernikahan anak, tapi di sisi lain membuka celah untuk legalisasi gaya hidup permisif seperti konten pornografi, porno aksi, seks bebas yang mudah diakses remaja, kemudian aplikasi kencan yang memfasilitasi seks bebas, wacana pendidikan seks liberal yang tak berbasis nilai agama, minimnya kontrol moral, spiritual dalam kurikulum pendidikan nasional kita. Maka ini ironi yang menimbulkan pertanyaan besar. Apakah negara lebih takut pada pernikahan sah usia muda daripada seks bebas yang mengancam masa depan generasi? Nah, ini pertanyaannya gitu. Nah,
Ini sebenarnya kalau kita lihat ini adalah dampak sekularisasi. Ini dampak ideologi sekularisme dan liberalisme. Jawabannya iya, memang ini dampak dari ideologi sekuler. Sekularisme ini kan memisahkan agama dari sistem pendidikan, agama dari kebijakan publik. Liberalisme itu menuhankan kebebasan individu, termasuk dalam hal seksualitas, tanpa menimbang nilai moral agama dan sosial. Dampaknya apa? Seks bebas dianggap sebagai hak pribadi, bukan pelanggaran etika. Pernikahan anak dianggap pelanggaran hukum, meski diniatkan untuk mencegah zina. Ini kan terjadi kontradiksi ini. Satu sisi seks bebasnya dianggap sebagai hak pribadi, bukan pelanggaran etika, tapi pernikahan anak dianggap pelanggaran hukum, meski diniatkan untuk mencegah seks bebas, mencegah zina. Lah, negara mendorong edukasi seks, namun melarang edukasi nikah dini yang Islami dan bermartabat. Aneh ini. Maka padahal dalam Islam, pernikahan bukan sekedar urusan dunia, tetapi juga kematangan akhlak, niat yang benar, pelindungan terhadap fitnah zaman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pandangan Islam? Menikah lebih baik daripada terjerumus zina. Maka Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang sakral, sekaligus benteng akhlak. Di dalam hadis itu, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Islam memang tidak menentukan batas usia mutlak, tetapi menekankan kesiapan fisik, jadi balik kesiapan fisik, kesiapan psikologis, perlindungan dari fitnah pergaulan bebas. Maka dalam konteks modern, solusinya bukan melarang total pernikahan anak, tetapi apa? Membuat mekanisme bimbingan pranikah, pendampingan pendidikan pasangan muda, kemudian memastikan mereka tidak keluar dari sekolah dan cita-cita. Maka saya menyarankan menuju solusi Islami dan humanis. Nah, gimana caranya? Tegakkan hukum untuk perlindungan anak, tapi jangan mematikan solusi syar'i seperti nikah sah. Yang kedua, perkuat pendidikan karakter dan agama agar anak tidak terjerumus di dalam pergaulan-pergaulan bebas. Dan yang ketiga, berdayakan keluarga, masyarakat untuk kembali menjadi benteng akhlak anak-anak. Keluarga, masyarakat memahami betul fungsi kontrol untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat, kritisi dan lawan penetrasi ideologi liberalisme sekuler yang menormalisasi kebebasan seks tanpa tanggung jawab. Sehingga ada satu kalimat yang harus kita renungkan, jika zina dilegalkan, maka pernikahan nanti akan dimusuhi. Jika aurat dipamerkan, maka adab akan dicemooh. Jika agama disingkirkan, maka tunggu kehancuran, tinggal menunggu waktu. Demikian, Mas. Ya, Kira-kira yang saya bisa tanggapi. Masya Allah, Pak Dokter. Dan terakhir kiranya Pak Dokter saran untuk orang tua kita sebagai pendidikan di rumah. Nah, itu bagaimana Pak Dokter? Tadi saran jangan sampai tadi zina itu dilegalkan, pala pernikahan itu dilarang. Itu bagaimana Pak Dokter? Ya, jadi yang pertama ini perlu kerjasama, tidak hanya kesadaran individu dan keluarga yang didorong ketakwaannya kepada Allah, tapi masyarakat juga punya kepedulian sosial dan negara sebagai pelindung, pengayom, penerap hukum itu harus tegas. Dalam hal ini harus menerapkan ajaran Islam dan ajaran Islam itu membawa rahmat bagi seluruh alam. Ketika ideologi yang dipakai adalah kapitalisme, liberalisme, maka yang terjadi kontradiktif semacam ini, terjadi aneh gitu, ya nikah dipidanakan, ya, sementara zina pergaulan bebas dilegalkan. Kenapa? Karena sekularisme dan liberalisme. Jadi di dalam keluarga, tadi saya katakan ada tiga pilar. Satu, di dalam individu dan keluarga terus dibangun ketakwaannya kepada Allah untuk terikat pada hukum syara.
Yang kedua, masyarakat punya punya kepedulian untuk melakukan fungsi kontrol, sosial kontrol, yaitu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang tidak kalah penting, negara harus paham tugasnya sebagai pelindung, pengayom, penerap hukum. Nah, inilah salah satu bukti ketika Islam itu tidak diterapkan, terjadi kontradiksi. Ketika Islam tidak diterapkan, maka yang terjadi bukan kebaikan, tapi malah keburukan dan kehancuran. Nah, hari ini pola pendidikan kita, keluarga, masyarakat, tanpa sadar umat Islam tidak diajak pindah agama, tetapi umat Islam diajak jadi sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Inilah yang harus kita waspadai benar. Demikian, Mas. Jazakallah Pak Dokter untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini juga Ya, menjadi pengingat sama-sama. bersama ya Pak Dokter, bukan hanya langkah pribadi semata tapi juga negara turut andil, jangan sampai malah melegalkan yang tadi Pak Iya, Dokter sampaikan ya. masyarakat, negara, ada tiga tadi. Ya. Individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Baik, jazakallah Pak Dokter untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.